Top FM. More music variety. Top. Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti. Oke, masih di Selasa Berkelana dengan tema Karya Sastra bersama Zahara Nisa. Oke, ini kita mau lagi telepon interaktif ya Ki ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan dulu nih Ki yang harus kita baca dari pendengar ya. Mungkin lagi ditunggu-tunggu nih Ki jawabannya. Oke, ini ada dari Mang Ojin. Hai Mang Ojin yang lagi dengerin kayaknya. Hai. Malam Mbak Zahra, mau nanya nih, kalau lagi nulis itu waktunya biasanya jam berapa sih? Untuk waktu menulis sebenarnya fleksibel sih kalau aku. Tapi kalau di Jogja biasanya aku menulis di jam-jam di atas jam 12 malam. Jadi ketika Oke. itu mungkin karena aku menyukai keheningan gitu. Jadi ketika itu aku bisa merasa lebih dekat dengan diriku sendiri. Jadi ya gitu, aku baru hidup. Kalau misalkan lagi hari-hari libur tuh baru hidup jam 6 sore sampai jam 6 pagi untuk menulis biasanya. Jadi memang ya ntar habis sholat subuhnya tidur lagi sampai jam 1 sampai zuhur gitu. Kayak gitu. Kalau memang lagi sangat kadang-kadang hasrat nulis itu sangat menggebu-gebu ya. Jadi kayak kadang ya bisa sampai lupa jam, tiba-tiba aku kayaknya mulai menulis jam 1, tiba-tiba udah selesai jam 5. Tapi sebenarnya itu nggak baik untuk ditiru semua orang ya. Jadi kayak begadang itu sebenarnya nggak baik. Jadi aku pun kayak sekarang kayak nggak terlalu sering yang seperti itu. Tapi selain waktu-waktu itu biasanya aku menulis di jam-jam pagi. Biasanya pagi-pagi itu juga sangat semangat. Apalagi kalau misalkan di rumah itu biasanya aku suka menulis di depan rumah. Di beranda gitu sambil minum kopi terus melihat lalu lintas kendaraan gitu. Sama sore-sore hari gitu. Jadi jam 4 gitu menuju maghrib. Itu juga biasanya sangat top chart untuk menulis. Tapi kalau di Jogja memang biasanya malam gitu. Oke. Di atas jam 12. Ya karena memang ketika kita itu harus butuh konsentrasi juga. bener-bener. Kan? Ya jadi maklum aja. Yang penting jangan sampai kurang tidurnya. Iya benar. Dan juga harus bergadangnya itu harus benar-benar dia tuh kayak benar-benar ada hasilnya gitu ya. Dia lagi begadang pun. Ada satu lagi nih, ada dari Dwi Mai Ismawan ya, pembina gestur Glempang Kaliurang. Halo Mas Mei. Oke, pertanyaannya, seberapa yakin karya sastra tulis masih digemari oleh banyak orang? Sementara nih, minat baca buku itu masih tergolong rendah di Indonesia, dan bagaimana upayanya? Sebenarnya memang kalau untuk karya sastra gitu, apalagi karya sastra serius, memang peminatnya nggak sebanyak karya-karya tulis populer gitu ya. Kayak karya-karya yang novel-novel anak muda seperti itu memang lebih banyak digemari daripada karya sastra yang terkesan membosankan. Memang salah satu masalah di Indonesia adalah minat bacanya rendah gitu. Sebenarnya kalau dibilang ketersediaan fasilitas membaca itu sebenarnya melimpah ya. Kayak perpustakaan banyak banget yang akhirnya berakhir lengang karena nggak ada pengunjungnya gitu. Sebenarnya lebih ke kayak menyadarkan minat baca, lebih ke sosialisasi gitu ya. Maksudnya mungkin terdengar membosankan, sosialisasi lagi gitu. Menurutku salah satu faktor kenapa minat baca rendah itu karena membaca itu masih terkesan membosankan gitu. Jadi ketika ditanya gitu, hobimu apa, membaca, kayaknya masih sangat terdengar culun sekali gitu. Jadi kita tuh masyarakat Indonesia tuh belum memandang bahwa membaca itu keren gitu. Kalau misalkan masyarakat di daerah-daerah yang minat bacanya
cukup tinggi seperti di Jogja gitu. Ketika kita ketemu orang yang memang hobinya sama-sama baca itu lebih ke kayak seneng gitu. Bahkan membaca itu dianggap hobi yang keren karena bahkan banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa membaca itu mampu meremajakan otak kita sehingga orang-orang yang suka membaca itu biasanya ingatannya masih awet gitu loh sampai tua gitu. Bahkan kayak kita bisa ngelihat sastrawan-sastrawan gitu di usia senja dia masih sangat bisa mengingat banyak hal gitu. Maksudnya ya kita masih memandang membaca sebagai satu hal yang sangat membosankan, yang culun, yang sangat akademis dan sangat serius gitu. Sementara membaca itu memiliki banyak sekali kelebihan gitu, maksudnya manfaat. Coba kita lebih ke mensosialisasikan peran membaca gitu. Maksudnya kayak ketika kita hobi membaca sampai usia tua nanti kita otak-otak kita tuh kayak banyak yang kepake gitu, maksudnya kayak peremajaan otak sehingga ketika kita usianya sudah tua pun kayak kita terhindar dari penyakit pikun gitu. Maksudnya mungkin lebih ke kayak gitu sih, kayak orang-orang seharusnya nggak menganggap bahwa membaca itu kegiatan yang membosankan gitu. Bahkan mungkin pengalamanku ya selaku perempuan yang senang membaca kadang masih dianggap kayak aduh cewek suka baca males mau ngedeketin gitu. Maksudnya kayak bahkan orang-orang yang membaca tuh kayak dianggap bukan manusia biasa yang bisa dianggap bercanda bareng atau ketawa bareng atau jadikan teman yang gokil dan segala macem gitu. Bukan orang asik gitu ya. Jadi kayak ya buktinya aku walaupun suka membaca tapi ya sedeng juga gitu. Maksudnya masih bisa diajak bercanda. Maksudnya gitu. Jadi kita harus menghilangkan kayak mindset bahwa membaca itu membosankan. Harus menghilangkan itu sih. Apalagi kalau ada orang yang nyinyir ya suka iya lo baca bener gitu. Kalau misalkan kayak beli buku tuh, maksudnya kayak beli buku banyak gitu atau bawa buku kemana-mana pasti dianggap kayak apaan sih kayak gitu kan. Padahal kan ya membaca itu nggak semembosankan itu atau nggak semengerikan itu gitu. Oke, terima kasih buat Dwi Mai Ismawan ya. Semoga sudah terjawab sudah ya kan. Iya. Ya karena memang kalau kita ngomong bahas tentang minat baca, memang coba zaman sekarang anak-anak yang sekolah pun minat bacanya sangat iya benar. Iya. Dan masih banyak juga orang-orang kayak yang udahlah nyerah lah, mau gimana lagi, anak-anak mah susah buat baca gitu ya. Iya. Aku jadi teringat nih beberapa minggu lalu itu kan kita sempat ada sosialisasi di aula kecamatan ya. Bapak Dinas Kebudayaan Brebes, Kabupaten Brebes itu bilang bahwa misalkan ini buat teman-teman di luar sana ya yang katanya mau menjadi penggerak literasi, itu kalian nggak perlu yang namanya bangun perpustakaan kayak di luar negeri biar anak-anak suka baca. Kalian nggak perlu bikin rak-rak mahal untuk anak-anak suka membaca. Kalian nggak perlu beli buku ratusan juta untuk anak-anak suka membaca. Cukup taruh beberapa buku aja di ruang tamu kalian. Seenggaknya kalau buku itu nggak lusuh karena dibaca, ya minimal sobek lah karena disentuh orang kayak gitu. Nah dari sobek itu kan akhirnya dia kayak baca covernya, loh ini apa nih sobek, akhirnya dia baca buku, baca covernya, penasaran covernya, baca daftar isinya, penasaran daftar isinya, buka lagi, baca isinya. Nah itu yang real penggerak literasi. Jadi dari hal-hal kecil lalu akhirnya menjadi wow gitu ya. Iya sebenarnya membaca itu harus dijadikan kebutuhan sih kayak kita butuh membaca ya, walaupun kadang sehari gitu 1-2 lembar nggak masalah. Yang penting kita kayak membaca banyak informasi yang kita dapatkan dan ya itu yang lebih penting adalah otak kita jadi ada yang gerakin lah. Iya benar ada oli ya Ki ya. Dan by the way yang bilang minat baca kita rendah itu kayaknya mainnya kurang jauh karena kemarin itu aku sempet sama temen dari BCCF juga. Aku kebetulan aku juga kan ikut BCCF ya. Sama Mbak Vian yang kemarin ikut jadi pemateri di sini itu kita bertolak ke Brebes Utara, ke Brebes Kota. Itu kita diundang di Taman Baca. Ternyata di sana itu banyak banget yang namanya taman baca. Jadi di acara itu sekitar ada 15 taman baca yang diundang. Gila gak sih? Dan kita gak tahu, kita benar-benar gak kenal sama sekali. Terus di Paguyangin kita juga ada Halaman Indonesia ya. Di Tugang depan kantor pos itu ada TBM juga, Taman
taman baca ya, halaman Indonesia. Terus di Taraban juga ada taman baca kayak gitu. Itu lumayan banyak gitu. Nah, Banyak mungkin, fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, mungkin ketika ada orang yang bilang minat baca kita masih rendah nih, mungkin di lingkungannya ya. Jadi ini perlu apa ya? Semangat juga nih buat teman-teman di luar sana. Ayo kita sama-sama menggerakkan anak-anak dan juga mungkin orang-orang tua juga ya, biar semuanya suka baca. Jadi nanti informasinya bisa diperbarui dan nggak mudah teradu domba begitu ya. Kalau Iya, misalkan benar. ibaratnya dia udah punya informasi, terus dia pengetahuannya luas, jadi kan dia nggak mudah tergoyah. Nggak latah, Nggak latah, benar-benar. Jangan B B B B Iya, B, jadi dia gitu. punya pendirian gitu nggak Benar-benar, sih? biar punya pendirian sendiri gitu. Oke, waktunya telepon interaktif. Aha, monggo silakan untuk yang pin interaktif bisa banget bergunain di nomor kita 0856 020 37951. Buruan ya. Kita Iya. masih tungguin. Aha. Kita rebutan ya Ki ya, siapa dulu yang telepon? Iya. Karena cuma satu aja nih Ki yang mau kita angkat atau dua Ki. Ya nanti kita lihat waktu. Oke, kita lihat. Oh iya, sebenarnya Rizky mau ngomong nih, penasaran ya. Iya. Karena sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi apapun yang buat kayaknya kalau kita nulis di situ terus karyanya juga bisa dicetak. Salah satunya Wattpad, tahu? Pet. Nah di sana banyak banget karya-karya yang memang kayaknya udah dicetak dan peminatnya juga lumayan banyak. Kira-kira yang cerita di kayak Wattpad dan lain-lain kebanyakan kan cerita real life yang memang bukan semacam kayak puisi, bukan apa. Itu masuk juga atau gimana? Apa mungkin bedanya sama yang kayak mbaknya mungkin nuliskan tentang Jadi sebenarnya sastra itu kan luas ya. Kalau di sastra Indonesia aku mempelajari ada istilah yang namanya sastra populer gitu. Jadi sastra populer ini adalah sastra yang populer di tengah masyarakat gitu. Maksudnya ya banyak yang baca, banyak peminatnya dan biasanya mengangkat budaya-budaya pop gitu. Jadi kayak sejauh pengamatanku selama ini yang kuliah di Wattpad adalah jenis-jenis karya sastra populer. Jadi kayak kan banyak kan di situ para pemuda-pemuda anak-anak sekolah gitu ya. Maksudnya mereka menulis karya-karya yang memang ya bisa dinikmati sambil santai gitu. Sebenarnya itu juga bagus sekali gitu loh, maksudnya untuk anak-anak muda yang memang ingin apa sih kayak mengembangkan bakatnya, bisa salah satunya menggunakan yaitu media-media yang sudah tersebar gitu, maksudnya kayak blog, entah itu Wattpad dan segala macam. Jadi kayak menulis tuh bisa apapun. Kalau aku selama ini memang memfokuskannya karena memang aku secara belajar sastra secara akademis, jadi kayak banyak kajian-kajian sastra yang lebih apa sih, sebenarnya bukan nggak tepat juga sih kalau aku sebut sastra serius, tapi mungkin memang kayak aku belajar sastra yang memang ditulis dengan kayak misalkan kayak itu yang tentang politik, tentang budaya gitu. Dan aku juga membaca karya sastra luar negeri gitu untuk kebutuhan studiku gitu di sastra Indonesia. Jadi sebenarnya karya sastra itu macam-macam bentuknya, luas, dan apalagi zaman sekarang itu kan sastra itu udah nggak terikat aturan-aturan baku seperti zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan ada kayak puisi lama yang harus bersajak AB seperti pantun gitu kan, harus bersajak AA seperti syair gitu atau gurindam segala macam. Kalau sekarang udah lebih bebas, ada juga yang istilah namanya lisensia puitika. Jadi kayak siapapun sekarang bisa menulis gitu, maksudnya terlepas dari tulisannya kayaknya terlalu nggak serius, apakah seperti ini bisa disebut karya sastra ya? No problem gitu kan. Dalam sastra juga ada yang sebut sastra populer karena menampilkan budaya-budaya populer yang ada di tengah masyarakat dan biasanya lebih membumi gitu. Justru mungkin dengan adanya sastra populer ini bisa jadi bukti sejarah ya, bagaimana kehidupan sejarah pada zaman misalkan cerita itu ditulis atau puisi itu ditulis gitu ya. Oke, thank you banget buat Zara. Dan buat yang mau telepon silahkan. Aha, kita masih tunggu. Dan jangan lupa juga yang mau komen-komen untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang karya sastra, kita masih tetap stay sampai jam 9. Waktunya masih banyak kok, tenang aja ya. Terima kasih buat Nur Kojin. Terus ada Kopral Jono juga yang udah komen-komen di
Facebooknya Facebook kita. Top FM ya. Menyapa-nyapa, ya ampun. Ya mau bertanya, soalnya biasanya banyak banget nih. Kalau kita ngomongin tentang karya, apapun bisa jadi karya. Kita galau bisa jadi karya. Bener. Apalagi puisi galau. Itu Iya, siapa? bener. Ayo. Ya kan biasanya bahkan ada istilah yang cukup populer gitu ya di kalangan penulis. Kadang menulis itu tulisan itu lahir dari rasa sakit. Jadi ketika galau ya puas-puasin aja nulis puisi gitu. Oke, bentar, sepertinya ada yang telepon ya. masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sebenarnya bentar ada agak sedikit. Ada gangguan sedikit ya. Iya. Halo. Nah, suaranya kayak gitu ya. Ah Ini iya. kayaknya ada gangguan deh. Ada gangguan. Mungkin gara-gara hujannya terlalu gede. Iya, atau kita langsung aja di loudspeaker aja, Ki. Di speaker. Oke, bentar. Oke. Tunggu ya. Halo. Oke. Sebelumnya dengan siapa dan di mana? Dari Onji di Paguyangan. Oh, Onji. Halo Mbak Puji, Onji. Oke, untuk pertanyaannya nih Mbak Puji, silakan. Malam. Putus-putus ya? Dua kan penulis gini tentukan pembacanya itu tulisan yang akhirnya pembacanya sendiri. Pertama, yang kedua gini, bagaimana sih cara yang apresiasi penulis? Kalau misalkan kalau kan oke, kita beli merchandise-nya, kita dengar. Nah, kalau mana sih cara mengapresiasi? Kayak gitu sih Mbak Zah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama bisa diulang nggak Mbak Puji? Iya, soalnya putus-putus nih suaranya. Oh, putus ya? Iya. Oke, sorry. Gini, penulis yang menentukan pembacanya atau tulisan yang akhirnya menemukannya sendiri. Oh, Gimana oke, menurut I see. Mbak Zahra? Oke, dua pertanyaan ya. Iya. Oke, untuk Mbak Puji nih mau request lagu mungkin atau salam buat siapa? Mau request lagunya festival, judulnya Opus. Oke, festival ya. Untuk siapa lagunya? Tutut. Oke. Di Top FM, terus dari mana yang lain. Oke, thank you Mbak Puji sudah bergabung dengan kami ya Selasa Berkelana. Sampai jumpa di lain hari. Thank you Mbak Puji. Iya. See you. Oke, itu dia ya pertanyaan dari Mbak Puji. Oke, sebenarnya tadi agak sedikit problem ya. Iya. Iya, tapi tercatat kan ini ya. Tadi pertanyaan itu pembaca yang menentukan penulis atau penulis yang Menemukan penulis yang menemukan pembaca atau pembaca yang menemukan penulis menurut menentukan Zahra? penulis. Aha. Ini ya, malas pahamku tadi pertanyaannya adalah pembaca yang menentukan ya penulis yang menentukan pembaca atau tulisan itu yang menentukan pembaca Ya. gitu. Aha. Kalau aku sih lebih ke statement yang kedua sih, kayak tulisan yang menemukan pembaca. Jadi menurutku setiap tulisan itu berjodoh dengan pembaca-pembaca yang ya maksudnya kayak ketika aku menulis gitu. Kadang gitu kan tanpa kita sadari ternyata tulisannya kayak kasus tadi ketika aku dapat problem sama para pekerja yang di Candi. candi itu kan
aku nggak pernah nyangka kalau ternyata tulisanku itu bakal dibaca oleh orang-orang sana gitu. Karena aku sendiri memahami bahwa orang-orang sana tempat di daerahku tuh mungkin masih jauh dari aktivitas membaca gitu. Karena memang ya mata pencaharian dan kultur orang-orang di sana ya bertani, bekerja di sawah seperti itu. Tapi akhirnya tulisan aku sampai juga di sana gitu. Dan dari situ aku tahu bahwa setiap tulisan itu punya jodohnya masing-masing gitu. Jadi ketika aku menulis, belum tentu tulisanku akan dibaca oleh A, dan tanpa aku sadari juga akan dibaca oleh B gitu. Maksudnya tuh kayak ketika aku menulis gitu, aku nggak tahu kalau tulisanku itu bakal di apa namanya, dibaca oleh siapa gitu. Jadi aku percaya bahwa aku salah satu orang yang percaya bahwa setiap tulisan itu akan menemukan jodohnya sendiri gitu. Oke, terus dalam hal ini jodohnya pembaca gitu ya. Oke. Di garis bawahin ya Ki ya. Iyalah, biasanya bahasan tentang jodoh itu kan sensitif gitu ya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih Zah, tentang apresiasi karya. Kalau aku pribadi, karena aku hidup di Jogja yang sebenarnya aku agak kaget karena di Jogja ternyata aku bisa bertemu dengan penulis-penulis favoritku bahkan secara santai gitu. Maksudnya ya ke warkop ketemu penulis favorit gitu maksudnya. Jadi apresiasiku ketika kepada penulis-penulis biasanya adalah dengan pertama membaca karyanya tentu ya. Ya penulis mana sih yang nggak seneng kalau karyanya dibaca gitu. Jadi yang pertama adalah membaca karyanya. Misalkan kayak aku gitu, aku menulis blog, aku tahu tayangan blogku adalah jumlah sekian gitu. Aku seneng banget gitu. Bahkan ketika kayak kayak aku menulis terus kemudian bapak ibuku baca gitu, terus doiku baca gitu, kayak rasanya seneng banget gitu. Maksudnya kayak hal-hal kecil seperti itu, kayak teman-temanku baca, kakakku yang nggak suka baca tulisanku, terus kayak something kayak sangat senang gitu. Penulis itu akan sangat senang ketika tulisannya dibaca, itu pertama. Yang kedua itu aku biasanya mengapresiasi penulis dengan cara membeli buku-buku aslinya gitu. Jadi ketika aku ingin membaca buku, kalau lagi kebetulan ada rezeki, kalau lagi nggak punya rezeki biasanya ya rezeki itu bukan nggak punya, selalu ada ya. Maksudnya kalau lagi nggak ada uang biasanya aku pinjem di perpustakaan gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi ada rezeki, biasanya aku membeli buku-buku aslinya yang dijual di toko buku di Indonesia gitu. Kan biasanya sekarang banyak kan beredar buku-buku Repro gitu. Maksudnya kadang seperti itu. Ya sebenarnya setiap orang punya prinsip yang beda-beda sih. Kalau aku pribadi lebih suka mengapresiasi penulis itu dengan membeli buku aslinya, karena ya itu membantu perekonomian penulis dan para pekerja buku yang bekerja di penerbit gitu. Bener. Terus cara mengapresiasi lainnya adalah dengan memberikan masukan gitu. Ketika kita menulis terus kemudian ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, kalau aku pribadi aku sangat senang ketika para pembaca itu memberikan feedback karena artinya dia menyimak dengan benar gitu. Kan orang nggak mungkin kan kayak membaca serampangan terus kemudian memberikan feedback. Kalau orang-orang yang memberikan feedback berarti dia membaca secara cermat, dan itu membuat aku sangat senang gitu. Jadi dan yang terakhir, aku biasanya mengapresiasi penulis-penulis kesukaanku dengan cara datang ke acara-acara dia. Jadi kalau di Jogja itu kan banyak sekali penulis-penulis yang dekat secara kultural, bahkan biasanya penulis yang ku baca bukunya adalah teman-temanku sendiri, adalah dosenku sendiri, dan aku biasanya datang ke semacam kayak bedah bukunya atau segala macem gitu sih, gitu untuk mengapresiasi penulis. Jadi bukan hanya kayak kita sounding nama-namanya ke orang-orang aja ya, tapi kita juga kayak membaca karyanya, justru harus menaikkan viewersnya juga ya. Benar. Oke, terus mungkin untuk Zahra sendiri ya, kan banyak banget statement yang mengatakan bahwa menulis itu ketika orang menulis terus dia ketemu sama pemusik, akhirnya jadilah sebuah lagu. Terus ketika penari ketemu sama naskah, jadilah teater kayak gitu misalkan ya. Nah kalau Zahra tuh mengalami hal-hal itu nggak? Maksudnya Zahra hanya menulis untuk sekedar bekerja atau sekedar untuk hobinya Zahra, atau
Zahra sempat kolaborasiin juga dengan seni-seni lainnya? Tentu sastra itu bisa berkolaborasi ya dengan yang lain gitu. Misalnya kayak aku biasanya ini kemarin kan sempat tuh ada Bumayu BCCF Festival gitu. Aku menulis naskah teater yang akhirnya dipentaskan. Jadi ketika itu ada kolaborasi antara karya sastra dan seni pertunjukan gitu. Terus kemudian aku juga kerap melakukan kolaborasi dengan ya mungkin orangnya dengar ya sekarang, Sinvan gitu. Dia biasanya mengubah puisiku menjadi gambar lukisan gitu. Di situ kan ada apa namanya, ada kolaborasi antara karya sastra dengan seni rupa gitu. Terus kemudian untuk musik juga kan kita sering sekali mendengar ada musikalisasi puisi. Jadi di situ kan ada proses memusikkan atau memusikkan puisi seperti puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, puisi-puisinya Gunawan Muhammad yang akhirnya dimusikalisasi oleh Ari Reda menjadi lagu gitu. Aku ingin di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Itu kan lagu-lagu yang dibawakan oleh Ari Reda yang berangkat dari puisi-puisi. Jadi sebenarnya karya sastra itu nggak berhenti di situ aja, dia bisa berkolaborasi dengan musik, dengan seni rupa, dengan teater gitu. Bahkan dengan tarian pun kayak senda tari itu kan apa namanya, kayak ada alurnya juga gitu. Jadi ada pakemnya juga ya. Bahkan film gitu, kayak banyak sekali kita tahu bahwa film-film Indonesia atau film-film luar negeri itu juga berangkat dari karya sastra. Sebenarnya itu sih. Benar banget. Terus pertanyaan selanjutnya nih ya. Untuk Zahra kan udah tahu lah kultural Jogja seperti apa ya. Kalau misalkan kultural di tempat Zahra tinggal, mungkin dalam hal ini Brebes Selatan berarti ya. Kira-kira gimana nih untuk supportnya menurut Zahra, dari misalkan dari orang-orangnya, terus kemudian dari, kan kalau di Jogja itu kan banyak banget komunitas gitu ya. Ibaratnya kayak circle-nya udah ada lah gitu untuk karya sastra. Nah, untuk Zahra sendiri di Bumi ini gimana? Untuk circle-nya udah dapet belum? Sebenarnya aku termasuk orang yang kaget ketika aku sampai di Jogja, karena aku sangat amazed, kayak wow gitu. Aku nggak pernah menemukan kultur yang seperti ini di tempatku lahir gitu. Karena di sana itu orang-orangnya apa ya? Pokoknya itu adalah habitat yang sangat cocok untuk orang-orang yang berproses secara kreatif gitu. Maksudnya aku sangat mencintai Jogja karena di situ kayak ya aku tidak hanya menulis selesai gitu, karena setelah itu aku akan didiskusikan sampai subuh bersama teman-temanku di kedai kopi dan segala macam gitu. Cuma justru setelah aku sampai Jogja, keinginanku adalah untuk pulang gitu. Maksudnya ketika aku melihat Jogja seperti itu gitu, dengan kultur sastranya, dengan euforianya yang luar biasa magis gitu. Ketika aku merasakan kenyamanan di Jogja, justru aku memiliki keinginan untuk pulang dan membangun tempatku lahir seperti ini gitu. Dan masa depan sastra di Bumayu sepertinya sudah cukup terlihat mulai ada bibit-bibitnya gitu mulai ya? Ada kayak menemukan titik terang. Karena aku kayak semenjak aku belajar sastra terus kemudian pulang gitu, di sini aku bertemu dengan Bumayu Creative City Forum yang akhirnya bersama teman-teman BCCF aku mengembangkan sastra di Bumayu, di Brebes Selatan gitu. Bahkan kayak yang dulunya itu nggak pernah ada pementasan, terus akhirnya ya kan tujuan kita belajar di perantauan itu adalah untuk pulang dan membangun rumah gitu kan, benar. Di tempat kita lahir gitu. Jadi ketika aku pulang ke sini terus kemudian aku menemukan teman-teman yang sangat suportif dan sangat sangat kayak ayo kita sama-sama membangun kultur sastra di Brebes Selatan. Oh kayak sangat senang banget. Dan sebenarnya dulu ketika aku masih kayak sekolah belum ketemu BCCF ini, kayak aku kayaknya syukur deh aku di Jogja karena bisa mengembangkan. Tapi ternyata ketika di Jogja pun aku punya keinginan untuk pulang dan ketemu BCCF, terus kemudian kayak bisa bikin pentas bareng di sini gitu. Bahkan nanti project terdekatnya BCCF adalah kita mau bikin
sandiwara virtual gitu kan, karena sekarang kan posisinya pandemi dan kita nggak bisa bikin pentas secara live langsung di offline gitu kan, jadi akhirnya kita mau bikin sandiwara virtual. Itu juga sangat kayak Sesuatu aku senang yang baru banget, iya juga. maksudnya kayak akhirnya ketika bahkan kemarin bulan Januari ketika aku melaksanakan pentas pertama gitu di Bumi Ayu yang ditonton banyak sekali orang, aku kayak puji syukur gitu kan, maksudnya kita mulai menemukan titik terang gitu. Bahkan sekarang banyak sekali sekolah-sekolah gitu yang mulai menerbitkan buku-buku antologi puisi siswa-siswanya, dan itu menurutku adalah suatu penggebrakan gitu ya, maksudnya kayak Bumi Ayu sekarang sudah punya masa depan sastra yang mulai menemukan titik terang, dan aku sangat senang gitu. Oke, Dan berarti semoga terus bisa berkembang ya. gitu. Bisa. Oke, ini sambil sounding juga ya untuk nama-nama beberapa sastrawan yang mungkin ada di Brebes. Untuk setahu Zahra ada siapa aja sastrawan yang ada di Brebes, atau mungkin seniman yang Zahra kagumi di Brebes? Oke. Kalau selama ini aku ini siapa namanya? Tentu ya Mas Dimas Indiana Senja, itu siapa sih yang nggak tahu dia di Bumi Ayu di Brebes Selatan gitu. Kalau Mas Dimas mungkin sekarang adalah sparring partnerku dalam menulis. Jadi ketika aku menulis biasanya aku akan dikritik secara teknis oleh beliau gitu. Jadi ketika aku biasanya kadang kayak ketika aku mau menulis secara serius biasanya untuk lomba atau untuk dipentaskan, biasanya aku berdiskusi sama Mas Dimas gitu sih, karena ya beliau kan ya bisa dibilang sudah lama mendalami sastra, lebih senior lah di Bumi Ayu. Jadi kadang aku bisa menemukan ya dia sudah jadi seperti guru lah buatku untuk proses kreatifku gitu. Untuk yang lain mungkin Mas Hernandez, karena walaupun aku belum pernah berinteraksi secara dekat seperti ketika aku bersama Mas Dimas, tapi mungkin aku membaca karya-karya dan melihat perkembangan beliau di kancah luar gitu. Sebenarnya sastrawan kita banyak juga yang sudah go nasional gitu. Karena sebenarnya kita ini punya potensi yang sangat luar biasa ya. Maksudnya kayak bahkan Abah Ahmad Tohari pun kan dari wilayah-wilayah dekat sini, dan di sini tuh banyak sekali yang namanya kayak hal-hal yang bisa ditulis seperti kayak kebudayaan atau intrik-intrik sosial gitu yang sangat eksotis ketika ditulis gitu, dan mungkin aku belum dekat atau kenal secara personal dengan orang-orang gitu di sini banyak gitu, tapi aku pikir ya dengan aku yaitu berkumpul bersama BCCF, mungkin aku akan bertemu dengan sastrawan-sastrawan lain atau seniman-seniman lain di Bumi Ayu yang punya potensi luar biasa yang mungkin selama ini belum pernah ketahuan karena nggak mau mengekspos gitu kan, Berani untuk berani untuk mengekspos. Jadi ya aku yakin pasti banyak banget yang nantinya akan berkembang, apalagi aku melihat kayak adik-adik tingkatku yang maksudnya secara usia lebih muda dibanding aku, banyak yang kayak sudah berani berkarya, sudah berani kayak mempublikasikan karyanya, mau belajar sastra dan segala macam. Aku pikir kalau misalkan kalian kita semua mau serius, ya Bumi Ayu nih bakal melahirkan sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman keren gitu. Bahkan kayak di sekitarku sendiri gitu banyak musisi-musisi luar biasa, banyak perupa-perupa luar biasa yang sebenarnya dia tuh sangat punya potensi, tapi kadang masih terlalu tidak percaya diri atau terlalu ragu untuk menunjukkan untuk show up karena ya itu karena di sini mungkin ekosistemnya belum cukup memadai. Tapi aku yakin, aku percaya kedepannya nanti akan lahir banyak sastrawan, banyak seniman luar biasa dari kota kecil kita Bumi Ayu. Oke, jadi benar. Jangan salah, ternyata mendengar kita juga banyak yang suka menulis. Dulu ada namanya siapa lupa, pokoknya di itu waktu request di Rizky katanya minta lagu apa, katanya supaya dapat inspirasi karena dia lagi nulis sebuah cerpen.
Oke, cerpen ya. Dan ada juga beberapa top media yang biasanya itu emang udah ada beberapa karya yang diluncurin tapi di semacam Wattpad dan lain-lain. Jadi pasti untuk sekarang kayaknya untuk mensupport tadi salah satunya BCCF. Nah itu juga bisa. Jadi kayaknya semakin banyak yang mungkin ngerasa dirinya ada potensi untuk sastra bisa join di situ juga ya. Iya benar sangat direkomendasikan untuk karena sebenarnya salah satu bahan bakar gitu penulis adalah bertemu dengan sesama penulis-penulis lain dan berdiskusi. Itu di situ bakal lahir banyak karya dan banyak perbaikan terhadap karya gitu sih. Oke. Sekarang pun kayaknya nggak susah-susah banget, nggak harus sama guru yang profesional karena sekarang Rizky itu menemukan banyak banget grup chat di WhatsApp yang membahas tentang penulisan. Benar-benar banyak. Soalnya ada beberapa yang Rizky juga punya temen yang suka menulis juga. Dia kayaknya masuk grup di salah satu grup itu emang isinya udah penulis-penulis yang emang karyanya udah terkenal gitu. Jadi dia memberikan berbagi infonya, cerita gitu dengan sharing gratis. Oke. Iya sebenarnya gimana kita mau memanfaatkan media yang ada aja sih. Kayak sekarang tuh udah banyak banget kayak platform kayak banyak banget web-web yang memuat sastra gitu kayak kibul.in, seperti yang lain lagi kayak banyak lah kayak Kompas juga sekarang ada yang versi online dan segala macam. Apalagi sekarang udah bisa bikin blog sendiri. Bener kita bisa membaca, kita bisa menulis secara praktis gitu. Oke, bisa di-share dong untuk blognya Zahara ini, ada blog apaan? Banyak sebenarnya. Untuk linknya mungkin bisa di-share biar teman-teman di sana bisa baca juga karyanya Zahara. Sebenarnya aku punya blog. Itu sebenarnya udah lama nggak kurus karena aku dulu menulis ini di zaman aku masih sekolah gitu ya. Tapi mungkin teman-teman kalau mau baca tulisan lama aku mungkin bisa mengunjungi zaharanissafa.blogspot.com. Tapi untuk semenjak aku kuliah, lebih tepatnya semenjak aku suka traveling, aku biasanya menulis catatan perjalananku di zaharatheexplorer.tumblr.com gitu. Jadi di situ khusus untuk cerita-cerita perjalanan. Dan sebenarnya ya itu sih untuk platform aku menulis. Dulu sempat punya Wattpad juga tapi nggak keurus, dan ya biasanya suka gitu kan anak-anak muda zaman dulu sukanya coba-coba aplikasi terus. Tapi sekarang yang kutekku ini adalah itu. Oke, Zahara di Explorer ya. Oke, bentar ada yang nanya nih dari WhatsApp dulu ya. Nih, gimana sih cara ngatasin males buat nerusin karya? Biasanya kan ada yang mau bikin karya yang panjang, itu kan nggak mungkin langsung jadi. Nah, terus kan dia Sukma Aryani lagi bikin cerita nih, tapi dia suka males kalau salah satu faktornya tuh karena mentok idenya. Nah, gimana caranya membangkitkan lagi semangat untuk menulis dan mendapatkan ide? Oke, jadi bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum ya kalau setiap penulis itu mengalami satu fase yang namanya writer's block. Jadi ketika ada satu fase di mana kita kayak buntu gitu. Aku juga sangat sering banget lah mengalami fase itu. Tapi biasanya aku pribadi ketika aku menjumpai kebuntuan, ketika aku menulis, biasanya aku mengambil jeda gitu. Jadi jangan dipaksain. Ketika kita memang kayak buntu, ya kita ambil jeda. Biasanya aku lakukan aktivitas-aktivitas yang ku sukai gitu. Misalkan kayak aku lagi menulis, apalagi menulis yang ada deadline-nya, jadi kan kayak harus dituntut untuk selesai banget kan. Kayak aku kan sering dapat tawaran untuk menulis untuk web tertentu gitu kan, atau ngedit dan segala macam. Itu kan ada deadline-nya, dan itu sangat kadang-kadang membuat kita kayak ketemu kebuntuan. Biasanya aku ambil jeda, aku jauhkan laptop, terus aku pergi keluar, kayak aku makan makanan yang aku suka untuk menaikkan moodku gitu. Aku jalan-jalan ke tempat-tempat apa ya yang aku sukai. Tapi kalau selama pandemi karena agak susah kemana-mana, biasanya aku kayak ambil jeda, terus aku tiduran aja di kamar, terus kayak melihat langit-langit kamar, memutar musik gitu. Ya pokoknya aku mengerjakan apapun yang kira-kira bisa membuat aku refreshing sebentar gitu. Kadang-kadang aktivitas menulis juga membuat kita kayak ya itu bertemu kebuntuan. Terus kadang-kadang aku
biasanya kalau di rumah kan karena masa-masa pandemi kayak gini, aku ngobrol sama tetanggaku atau sama teman-teman kompleks atau sama mbahku gitu kan, si mbah. Kadang-kadang dari situ kayak apa sih ya akhirnya refresh lagi dan aku kayak punya mood untuk menulis lagi gitu sih. Oke, jadi kayak Jangan semacam- dipaksain. semacam mengosongkan gelas ya, nanti mau diisi lagi. Bener setuju. Gimana Sukmari ini? Semoga jawabannya udah jelas ya. Amin. Yang mau berinteraktif lagi kayaknya kita masih bisa, masih Satu ada waktu. lagi lah ya. Aha. Yang mau telepon silakan, atau mau ngomong langsung sama Zahra juga boleh banget. Kita buka untuk satu penelpon lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, masih sama dari Sukmakim nih. Selain dari media Wattpad yang emang kayaknya banyak banget udah orang yang tahu ya. Di mana lagi ya autor bisa mempublikasikan karyanya yang supaya bisa dibaca sama orang banyak? Oh ya, aku ingin mensosialisasikan ini juga sih buat teman-teman yang suka menulis di luar sana. Jangan ragu untuk mulai mengirim karyanya ke media-media ya, karena disitulah karya kita bisa terpublis ke banyak orang gitu. Jadi di internet udah banyak alamat-alamat media yang memuat karya sastra ya, khususnya tulisan-tulisan yang ya tulisan-tulisan pop dan segala macem. Cari aja alamat emailnya di internet, banyak sekali. Dan ya rapikan tulisan kita, biasanya diedit. Biasanya kualifikasi untuk dimuat di media itu adalah selain dari substansi karya sastranya adalah penulisannya. Jadi kayak ditulis sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, terus kemudian dikirim ke alamat-alamat media cetak atau media online yang memuat karya sastra gitu. Nah, disitulah karya kita bisa terpublis dan dibaca banyak orang. Dan aku pribadi juga termasuk orang yang berangkat dari situ gitu. Iya. Banyak yang baca karyaku juga karena aku iseng-iseng aja gitu, kirim karya ke media, terus akhirnya dimuat, terus akhirnya ya dapat banyak pelajaran gitu. Oke, jadi benar-benar ya perlu ya, kita tuh perlu kayak show up diri kita supaya kita tahu kualitasnya seperti apa ya. Gimana kita mau tahu kualitas seperti apa kalau misal kita nggak pernah membuka diri untuk dikomentarin, untuk dikritisi kayak gitu ya Ki ya. Usaha ya kan, walaupun nanti udah dikirim, entah nantinya dipublish atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting kita udah usaha gitu kan. Bener-bener. Oke, nggak kerasa ya kita hampir 2 jam kita ngobrol di sini. Kita hampir 2 jam ya. Mungkin kita masih mau nerima satu telepon lagi sebelum nanti ada pembacaan puisi untuk terakhir ya. Dan nanti untuk lagunya Mbak Puji kita putar di terakhir ya Ki ya, saat penutupan. Monggo ya kan, sekarang kayaknya untuk telepon udah bisa lagi. Iya, udah lancar ya. Iya, tadi agak sedikit Tadi kalau problem. soundnya ya Mas. Tadi kayaknya ada masalah. Ya pokoknya masalah Teknis. pribadi. Masalah teknis. Iya, jadi sekarang untuk yang ingin berinteraksi lagi bisa banget untuk telepon WhatsApp kita 0856 02037 951 yang mungkin kira-kira mau memulai nih, kayaknya abis dengerin Kak siapa tadi? Zahara. Zahara, terus jadi wah terinspirasi nih, pingin ya kan, terus mau nanya-nanya tentang apa, boleh banget ya kan. Siapa tahu pengen kenalan juga sama si Kak Zaranya juga bisa langsung aja kita tungguin. Waktunya juga soalnya udah semakin menipis, tinggal beberapa menit lagi. Buruan kalau mau nanya ya. Sepertinya kita jeda dulu. Gimana? Iya, benar-benar. Terlalu nanggung gak sih waktunya? Mendingan kita langsung baca puisi dulu apa ya Ki ya? Oh iya. Iya, soalnya ini banyak juga ini yang udah pada komentar di Facebook dan juga WhatsApp mau dengerin suaranya Mbak Minta Zahara. didengerin suaranya Mbak Zahara baca puisi Aduh, dong. malu. Oke, udah siap? Oke, sebenarnya aku nih nggak terlalu ini sih ke baca puisi, jadi kayak bahasa puisiku lebih ke kayak puisi-puisi kamar gitu, jadi kayak yang nggak yang berapi-api gitu. Oke. Oke, Langsung. udah siap? Oke, jadi Kita tinggal dulu ya sebenarnya. Silakan Zahara. aku membaca puisi. Jadi puisi ini sempat dimuat oleh salah satu media cetak di Jogja. Namanya Minggu Pagi. Waktu itu aku menulis tentang laut gitu. Tapi sebenarnya puisi ini kudedikasikan untuk
kedua orang tuaku, ibu sama bapakku gitu, karena sebenarnya aku sangat sulit menulis tentang beliau gitu. Nah, jadilah nih 3 puisi dan akan kubacakan gitu. Oke. Yang pertama judulnya Arus. Ibu mengurai, tenunlah hingga mewujud tirai, menangkup sepenuh gemuruh pada nestapa wajahmu ibu. Sebab mata angin telah kehilangan arahnya ketika puisi ini ditulis. Seperti penglihatan kita dari ketinggian ini, perahu-perahu nelayan terseret arus jahat ke pusaran laut. Takdir selalu saja memaksa kita berpasrah pada situasi-situasi genting. Tak ada yang bisa kita tampik. Sekali perahu berlarung ke tengah laut, selesai sudah tanggung jawab tanahmu asalnya. Kemudian selanjutnya judulnya Laut. Laut 1. Di buku gambar masa kanak-kanakku, Bapak melukiskan laut sebagai hamparan biru setelah tanah berpasir, pohon-pohon kelapa, kepak burung pelikan, langit kemerah-merahan, dan senja yang tak pernah selesai. Tetapi laut yang kukenal adalah hempas gelombang besar yang tiba-tiba. Sesuatu porak-poranda dalam diriku. Pak, lautmu kah lautku? Kemudian puisi terakhir ini pendek banget, judulnya Laut 2. Adakah yang lebih luas dan biru dari kasih ibu? Yogyakarta, Oktober 2019. Itu yang awal dalam banget, serius, ya ampun. Iya, ibunya lagi dengerin kayaknya di depan. Iya. Emang sengaja sih, biar sampai rumah kan. Iya. Kalau aku jadi anaknya udah netes lu channel daun. Oke. Ini gak nyangka banget sih judulnya Laut, terus isinya se-complicated itu ya. Emang kalau misalkan puisi atau lagu atau apapun itu kalau teruntuk orang tua itu emang udah nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata apapun. Ingat nggak yang lagunya Mawang? Oke, iya. Yang viral itu ya kan, itu dia waktu diwawancara tuh dia nulis lagu itu tuh karena apa coba? Karena dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya untuk orang tuanya karena saking excitednya gitu sama orang tuanya, sehingga ya jadilah lagu itu. Gitu. Bener-bener. Tapi memang motifku menulis ini juga karena ini aku tulis di perantauan gitu kan, di Jogja. Terus kemudian aku terpikir untuk gimana sih caranya aku menulis tentang orang tua. Terus kemudian aku punya perasaan kayak di lagu ini, kayak di puisi ini gitu kan, kayak tak ada yang bisa kita tampik. Sekali perahu berlarung ke tengah laut, selesai sudah tanggung jawab tanahmu asalnya. Jadi kayak ketika aku sudah merantau gitu, ibuku ya selesai sudah, kayak aku akhirnya punya apa sih, kayak punya tanggung jawab untuk mengurus diriku sendiri gitu. Terus kemudian yang kedua itu yang buat bapakku gitu kan. Kan aku waktu kecil juga kan kebetulan waktu SD diajar sama bapakku sendiri, jadi aku mendapat banyak pengetahuan awal tuh dari bapakku. Terus kemudian aku kayak apa sih, kayak di puisi ini kan aku kayak bertanya, laut yang diceritakan bapak itu tentang hal-hal yang indah, kayak seolah bapakku ketika aku masih kecil itu jadi laut ini ku ibaratkan sebagai kehidupan gitu kan, bahwa kehidupan yang dikasih tahu oleh orang tuaku tuh bahwa kehidupan itu hal-hal yang indah gitu, seperti pohon kelapa gitu, tanah berpasir gitu, burung pelikan, terus langit yang kemerah-merahan, senja gitu. Tapi setelah aku terjun ke kehidupan, ternyata yang kutemui adalah hempas gelombang besar yang tiba-tiba gitu, sehingga sesuatu porak-poranda dalam diriku. Jadi ketika aku akhirnya kayak terjun ke kehidupan, ternyata kehidupan itu nggak semudah yang kubayangkan ketika kecil gitu, sehingga aku bertanya gitu, Pak, lautmu kah lautku? Jadi sebenarnya tuh laut yang digambarkan bapak aku tuh sama nggak sama yang akhirnya aku rasakan gitu. Kok aku nemuinya gini gitu ya, nggak seperti yang bapak sampaikan. Akhirnya dari situ aku menulis puisi, 3 puisi ini sih, dan 3-tiganya termuat, puji syukur ya, di Minggu pagi gitu. Wah, ini aku bener-bener sampai merinding loh ya. Ini emang kelihatan banget sih orang suka baca ya, dari kata-katanya aja udah kayak bikin kita tuh pengen lihat ini kalau di
apa kalau misalkan di KBBI artinya apa sih gitu ya Ki ya. Benar-benar diksinya keren-keren banget. Walaupun singkat tapi dalam. Benar-benar bikin kita kayak iya ya. Iya ya, ibu kita gitu ya. Iya ya, bapak kita. Apalagi di puisi terakhir kan itu ada kayak yang lebih luas dan biru dari kasih ibu. Jadi kasih ibu tuh seperti laut gitu yang kan Nggak ada ujungnya nggak ada gitu ujungnya. ya. Terus kemudian kita kayak kita dihidupi oleh laut gitu kan, oleh ikan, oleh air gitu. Oke, dan nggak kerasa juga 57 menit lepas dari pukul 20. Iya. Sudah 2 Padahal ini- jam kita. Aduh, ya, nggak kerasa. Menemani tamunya di Selasa Berkelana untuk edisi Karya Sastra. Iya, bersama Zahara NF Nisa Fadila ya. Iya. Oke, semoga Zahara makin bisa menyampaikan segala bentuk keluh kesahnya, bisa segera menemukan titik terang mau kemana nantinya ya untuk karya-karyanya Zahara. Amin. Oke. Dan semoga yang dengerin juga menjadi lebih terinspirasi lagi untuk selalu berkarya. Ya, kan? mungkin dari Zahara mau ada closing statement atau mau salam buat siapapun yang lagi dengerin Zahara, mungkin silakan Zahara. Terima kasih sebelumnya untuk Top FM yang sudah mengundang ke sini gitu sehingga aku bisa berbagi cerita bersama teman-teman. Terus kemudian aku berterima kasih kepada orang tuaku yang sangat suportif gitu. Terus kemudian ke teman-temanku, ke orang-orang terdekatku, orang-orang yang kusayang dan menyayangiku gitu. Terima kasih karena selama ini sudah memberikan curahan kasih yang tak terhingga gitu. Terus kemudian kepada para pendengar yang sudah meluangkan malam Rabunya yang sendu dan basah oleh hujan ini untuk mendengarkan suaraku yang mungkin gak jelas ngomongin apa gitu. Dan pesanku untuk semuanya gitu, jangan pernah ragu untuk menulis gitu. Jangan pernah insecure, jangan pernah takut tulisanku ini akan seperti ini. Yang penting kita menulis aja gitu. Karena menulis itu bekerja untuk keabadian gitu. Terus menulis itu juga bisa dijadikan untuk terapi gitu dari rasa sakit dan segala macam. Pokoknya jangan pernah ragu untuk menulis dan jangan malas untuk membaca gitu. Dan aku berharap untuk kedepannya masa depan sastra di Bumi Ayu semakin berkembang dan semakin lahir banyak sastrawan-sastrawan luar biasa dari kota kecil yang Ayu ini seperti namanya Bumi Ayu gitu. Terima kasih. Oke, thank you banget Zahra ya. Buat teman berkelana di luar sana atau sobat mania juga, mungkin ada yang lagi mungkin sedikit mengalami depresi ya karena nggak tahu lagi mau harus ngapain. Udah di penghujung akhir tahun tapi masih gini-gini aja. Mungkin kalian bisa banget mengekspresikan diri kalian lewat tulisan-tulisan kayak gitu. Kalian bisa menulis di blog atau bisa menulis di buku kayak gitu supaya nanti kalian jadi lebih plong kayak gitu ya. Mungkin nggak banyak orang yang berani cerita sama orang lain. Maka dari itu silakan menulis karena menulis bekerja untuk keabadian ya kata Zahara ya Ki ya. Oke. Dan ya waktunya udah semakin menipis dan terima kasih tentunya untuk Kak Zahra. Iya, dan juga ini ada ibu bapaknya juga Ki yang udah nganterin dan juga adeknya ya. Iya, yang suka jahilin itu. Oke, ya terima kasih udah nyempetin datang ke sini walaupun di cuaca yang hujan deras. Ya, badai ya. Kan? Iya, luar biasa banget tadi hujannya. Dari Kaliurang ya. Iya, dari Kaliurang gerimis sebenarnya, tapi begitu masuk ke jalan lingkar tuh Oke. gede banget. Menerjang badai ya. Iya. Dan jangan lupa nanti tetap saksikan juga Selasa Berkelana minggu depan tentunya dengan tema-tema yang lain juga yang menarik untuk kita bahas. Makanya tetap stay tune aja. Terima kasih atas kebersamanya. Langsung aja akhir kata saya Rizky. Dan juga saya Sabet dan juga ada Zahra di depan sini ya. Yes. Oke, pamit Dadah. undur diri dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.